Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjut ya untuk materi fisika kita pada kesempatan hari ini. Sesuai dengan apa yang telah saya share di grup kemarin, kita lebih banyak bahas case yang berhubungan sama teori-teori yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita pernah ketemu sama mungkin ini ada integrasinya sama yang mata kuliah hidrolika kemarin terkait kontinuitas Bernoulli yang harusnya bagian dari integrasi mata kuliah ini cuman nggak dibahas karena udah pernah kita bahas sebelumnya di mata kuliah yang lain. Jadi nanti kita akan bahas masalah banyak terkait kontinuitas, kemudian Bernoulli. Nah, tapi ada hubungannya sama energi kritis, kedalaman kritis, sama lebih ke apa istilahnya ya, analisis dimensi. Jadi kan kebanyakan di mekanika fluida, hidrolika, fisika itu kan kebanyakan pakai rumus-rumus yang sebenarnya itu apa ya istilahnya, gabungan dari banyak variabel yang menjadi satu untuk mendapatkan suatu besaran tertentu. Nah, kita akan coba untuk melihat suatu case di mana kita akan mendapatkan permasalahan seperti itu. Mungkin kita habis itu akan melakukan verifikasi apakah rumusnya oke apa enggak kayak gitu. Sebenarnya kita udah pernah melakukannya 1-2 kali di pertemuan sebelumnya seperti yang dulu kita pernah lakuin ketika verifikasi rumus energi kinetik, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin untuk awalannya saya akan coba bahas yang soal yang analisis dimensi ya, yang dari tugas kemarin. Woi. Oh ya, karena ini banyak banyak ini ya, banyak hitungan step-step gitu, perlu pelan nggak ya? Atau kalau langsung aja? Maksudnya mungkin kalau ada yang nyatet kayak gitu. Karena ini slide-nya cuma ada soal-soal doang. Nanti kita bahas apa namanya, solusinya manually di papan seperti itu. Oke, kita coba bahas ya yang masalah uh, soal kemarin, yang masalah analisis dimensi. Mungkin beberapa kalian masih ada yang bingung kayak gitu, ada yang bingung stepnya benar apa enggak kayak gitu. Mungkin kita coba verifikasi di tahap ini, apakah benar apa enggak. Cuman ketika saya cek beberapa dari tugas kemarin, kayaknya udah banyak yang benar, cuman uh, endingnya mungkin masih masih apa ya, mungkin masih menggantung ini habis ini stepnya kemana kayak gitu. Oke, okay, we will try to discuss. Oke, okay, jadi yang pertama terkait soal yang kemarin, kita diminta untuk meninjau peristiwa naiknya gelembung udara pada fluida statis dengan data yang dibutuhkan adalah ada diameter gelembung udara, kita sebutnya sebagai D, kecepatan gelembung, viskositas dinamik, kemudian percepatan gravitasi, rapat massa fluida, tegangan permukaan, dan kita diminta untuk menganalisis parameter yang tidak berdimensi yang dapat digunakan untuk merencanakan eksperimen. Oke, kita langsung aja ya. Jadi yang pertama kita kan punya 6 parameter ya. 6 parameter, kita coba tulis saja semuanya. Yang pertama adalah diameter gelembung udara, kemudian ada kecepatan gelembung, ya, diameter gelembung, kecepatan, viskositas dinamis. Viskositas dinamis itu beda dimensi ya. Yang satu dimensi itu percepatan gravitasi dulu, percepatan gravitasi, kemudian rapat massa, diameter, kecepatan, percepatan, rapat massa, rho F, kemudian viskositas dinamis, kemudian ada tegangan permukaan. Oke, mungkin saya review sebentar terkait penggolongan variabelnya. Ini kita udah pernah bahas sebenarnya. Ada di tabel yang kemarin. Nah, ini terkait dimensi geometri, kinematis, dinamis, fluid properties. Jadi kalau misalnya kita udah bisa menggolongkan ini, itu harusnya step selanjutnya lebih gampang karena kita bisa apa istilahnya mengelompokkannya
ada perwakilannya tiap-tiap masing apa ya, masih dimensi geometri, kinematik, dinamik sama fluid properties. Jadi harapannya apa istilahnya, kalau misalnya ada dua variabel dinamis, kita ngambilnya satu aja, jangan semuanya dari dinamis kayak gitu. Oke, jadi kalau kita kategorikan di sini untuk diameter, ini adalah geometri. Kemudian untuk kecepatan-percepatan adalah kinematis, kemudian massa jenis, kemudian tegangan permukaan, sama viskositasnya itu adalah dinamik. Nah, gitu. Oke, ini udah kita kategoriin ya, kita kategori seperti ini. Nah, kita kasih satuannya, satuan sistem MLT. Sistem MLT. Diameter kita punya panjang, kemudian kecepatan kita punya LT-1, gravitasi kita punya LT-2, massa jenis itu adalah ML-3, kemudian viskositas dinamis itu adalah M L pangkat minus 1 T pangkat minus 1. Untuk tegangan permukaan MT pangkat minus 2 kayak gini. Oke, ini adalah dimensi, ini adalah variabel. Kalau misalnya dibuat tabel ya, biar gampang kelompokannya. Oke, kemudian kita mengelompokkan dasar variabel. Jadi kita menentukan yang apa namanya, M-nya yang mana aja. Jadi kita punya M di sini. Kita punya N. Jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. 6, N-nya ada 3. Jumlahnya berarti nanti ada 6 min 3. Ada P1, P2, sama P3. Nah, kita akan menentukan mana variabel yang tetap. Jadi dari geometri kan adanya cuma satu kan, berarti kita pasti akan memilih ini untuk variabel tetap. Variabel dasar, variabel dasar. Oke, jadi yang geometri kita punya DB. Untuk kinematik sebenarnya bebas kalian mau memilih apa. Cuman ini kita coba pakai VB ya, kecepatan. Kemudian untuk dinamis kita pakai massa jenis. Oke, sisanya kan berarti ada sisa variabel sisa. Variabel sisa itu ada yang nggak kepake di sini adalah gravitasi, yang nggak kepake di sini adalah viskositas dinamis sama tegangan permukaan seperti ini. Jadi ada tiga tetap, tiga sisanya kayak gitu. Sehingga untuk P ini, P1, P2, P3, kita bisa cek P1, P2, P3 sama dengan dV sama D kecepatan sama massa jenis. D1 kecepatan 1, massa jenis 1. Massa jenis ya, massa jenis 1. D2, V2, massa jenis 2, D3, V3, massa jenis 3. Baru kita masukin ke yang sisanya ini. Gravitasi, viskositas, sama tegangan permukaan. Seperti ini. Nah, inilah yang akan kita cari nantinya dari P1, P2, sampai P3. Kemudian baru kita kasih step berikutnya, step eksponensial. Mulai dari sini, dari P1 aja, P1 dulu. P1 kita punya ini ya, kita step 1, 2, 3. Oke, kita nyari step 1. P1 sama dengan D1, V1, massa jenis dikalikan gravitasi. Kita punya P1 di sini kan nggak berdimensi ya, sehingga M pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0 kayak ini. D-nya adalah L pangkat 1, kecepatannya adalah LT-1, kemudian massa jenis adalah massa jenis ML
pangkat minus 3, kemudian gravitasi adalah LT minus 2 kayak gini. Sehingga kita bisa langsung aja biar nggak lama maksudnya ya. Jadi kita punya M di sini, M-nya kan 0. M-nya 0 sama dengan, ada M nggak di sini? M, oke, ada satu di sini M. Bentar, kita kasih pangkat dulu ya. Sorry. Pangkat A. Pangkat B, ini pangkat C. M-nya berarti pangkat C, berarti di sini cuma C. Ini L pangkat A, kemudian di B, ini C. Kemudian untuk variabel L, kita di sini ada 0. Kemudian untuk sebelah kanan di sini kita punya A plus L ada B, L minus 3C tambah 1. Gimana C-nya 0. Kemudian kita punya T, juga sama, kirinya 0. Kemudian kita punya sisi kanan, T pangkat minus 1 adalah minus B minus 2. Seperti ini. Sehingga untuk B sama dengan minus 2. Minus 2, C-nya sama dengan 0. Sehingga untuk yang A di sini, ketika udah dapat semuanya, A sama dengan 1. Sehingga karena kita udah punya pangkatnya semua, B1 sama dengan D V gamma gravitasi, ini pangkat A, pangkat B, pangkat C, 1 sama dengan pangkat 1, pangkat minus 2, pangkat C. Oke, berarti di sini ada D1 pangkat 1, V1 pangkat minus 2, Rho1 pangkat 0, gravitasi. Sehingga P1 sama dengan D1 G sama V1 kuadrat. Gini. Oke, ini untuk persamaan yang satu kita udah dapat. Kita masuk step yang kedua. Dengan cara yang sama sebenarnya. Step yang kedua, P2. Viskositas. P2 sama dengan D2 pangkat A, V2 pangkat A, Rho2 pangkat A kali viskositas. Oh, sorry, ini B. B pangkat C, kayak gini. Kemudian kita punya di sini nggak berdimensi, berarti kan M pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0, seperti ini. Kemudian untuk D adalah L pangkat A. Kemudian kita punya kecepatan, LT pangkat minus 2. LT pangkat minus 2 pangkat B, untuk massa jenis. Kita punya ML pangkat minus 3. C, kemudian kita punya viskositas, MT minus 2. Kayak gini. Sehingga kita punya M di sini untuk mendapatkan nilai pangkatnya ini. Kita punya 0, M-nya adalah C. C plus 1. Sehingga C sama dengan minus 1. Untuk L kita punya 0, kemudian kita punya A, kemudian punya B, punya minus 3C. Untuk T kita punya 0 di sini, untuk sisi kanan kita punya minus 2B, minus 2. Sehingga untuk B di sini sama dengan minus 2. Sedangkan untuk A kita punya 1. Karena kita udah punya semua pangkatnya, kita bisa next ke P2. Hasilnya adalah D2 pangkat 1. D2A, V2B, kemudian massa jenis 2C, sama viskositas.
kita punya A-nya adalah -1, A-nya -1. Berarti ini di 2 pangkat A -1. Kita punya B-nya -2, V2 -1. Kemudian P2, sorry, row 2, kita punya C-nya adalah -1. Row 2 -1 dikalikan viskositas. Oke, ada yang salah nggak ya ini kayaknya? Oh, sorry, ini bukan -1, -2. -2, kita punya ini -1. Bentar, ada yang salah. Kita punya A di sini 0, kemudian C-nya -1, ini benar-benar. Kenapa? B-nya -1 kelihatannya. Oh iya, sorry, B-nya -1. -1 berarti untuk A-nya juga -1 ya? Untuk yang viskositas. Oke, oke, benar gini berarti. Berarti untuk A, B, C semuanya -1. A, B, C -1. Kemudian kita udah input ke sini. Hasilnya adalah untuk P2 sama dengan viskositas per D2, V2 sama rho 2 kayak gini. Untuk yang kedua. Oke, kita masuk ke yang ketiga terkait tegangan permukaan. P3 sama dengan D3 pangkat A, kemudian V3 pangkat B, massa jenis 3 pangkat C, kemudian tegangan permukaan. Ini enggak berdimensi, M pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0, D-nya L, 3 pangkat A. Kemudian kita punya kecepatan. Kecepatan di sini adalah LT-2 pangkat B. Sorry, kecepatan LT-1 ya. LT-1. LT-1 pangkat B. Untuk massa jenis adalah M L-3 pangkat C. Kemudian kita baru punya tegangan permukaan ML pangkat -1 pangkat T-1. Benar, kayak satuannya yang ini bukan bukan deh. Kita coba cek ya, L pangkat A, kemudian LT pangkat minus, ya -1 benar. Kemudian ML pangkat -2, -3, sorry, -3, baru ke tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah MT-2, sorry, ini MT-2. Oke, kita punya M di sini. Nah, untuk tegangan permukaan, M-nya adalah C, berarti 0 sama dengan C. Untuk L, kita punya 0 juga. A plus B minus 3C. Untuk T, kita punya 0 di sini, minus B. Minus 2. Oke, sehingga di sini kita punya B-nya sama dengan -2, sehingga untuk A-nya di sini adalah sama dengan 1.
Oke, kita punya P3, P3 sama dengan D3, V3, kemudian rho 3, kemudian tegangan permukaan A, B, C, kita udah punya, hanya adalah -1, P3 sama dengan DA -1, kecepatannya itu -2, B-nya, rho 3 C-nya adalah 1, sorry -1. Untuk tegangan permukaan tetap seperti ini. Sehingga untuk P3 sama dengan rho F per D, D3, V3, rho 3, V3 kuadrat. Seperti ini. Sama nggak hasilnya? Sama kerjaan kalian? Yang P1, P2, P3. Jadi kalau misalnya di ini, direkap ya, P1, P2, P3. Mungkin kalian urutannya beda. P1 itu D1G per V1 kuadrat. P2-nya adalah tegangan permukaan. Oh, sorry. P3 tegangan permukaan per D3 kemudian V3. Sorry, V3 kuadrat rho 3. Untuk P2-nya adalah viskositas per D kalikan V dikalikan rho. Seperti ini. Sama nggak hasilnya untuk P1, P2, P3? Atau ada yang Sama, beda? Pak. Oke, sama ya. Sama, Pak. Tapi cuman urutannya aja yang berbeda. Oke. Oke, Pak, nah habis ini kalau ya. kalau M-nya beda berarti nanti beda juga ya? N. Bagian ininya. Iya, bagian itu. Maksudnya P1, si variabel yang dimasukinnya tuh G, misalkan G, terus D sama mu misalkan, Pak. Kan itu beda. Oh, maksudnya nanti variabel dasar yang digunain adalah G. Iya, Maksudnya beda sama yang tadi gitu. iya, Pak. Harusnya nanti hubungannya sama ya, harusnya. Hubungannya nanti sama. Nanti Oh, kita iya, Pak. lihatnya hasil akhirnya. Nah, mungkin kita coba keep dulu ya, keep P1, P2, P3 ini. Yang mungkin habis ini biasanya cuma ditulis gitu doang maksudnya. Nah, kita coba cek yang punya Manchester lagi, handout yang punya Manchester. Sorry. Saya lupa kemarin yang nge-share pertanyaan ini siapa ya di grup. Apakah ini berdimensi apa enggak? Oke, yang halaman paling akhir, kalian bisa lihat ini ya, non-dimensional groups. Jadi ini udah ada apa ya istilahnya, kayak grup-grup yang non-dimensional gitu. Ada Reynolds number, ada Freud number, Weber number, Rossby number, sama Mach number. Nah, untuk Reynolds itu kita bisa apa ya istilahnya? Itu kayak perbandingan antara inersia sama viskositas. Itu Reynolds. Jadi kalau kalian bayangin itu aliran di suatu sungai atau di suatu pipa kayak gitu, itu kan pasti punya kekentalan gitu kan, atau dia laminar atau turbulen kayak gitu. Nah, biasanya kita menyebutnya hubungan antara inersia viskositas atau perbandingannya kayak gitu, itu adalah sebagai angka Reynolds dengan rumus yang kita udah familiar kayak gitu. Kemudian kita punya angka Freud. Angka Freud di situ hubungan antara inersia sama gravitasi. Kemudian ada angka Weber, itu hubungan antara inersia sama tegangan permukaan. Angka Rossby itu lebih ke inersia sama Coriolis. Untuk Mach number itu lebih ke tegangan permukaan. Oh, sorry, momen inersia dengan tegangan kompresibilitas. Nah, kita coba cek yang di ini ya tadi, bagian sini.
Oke, kalau kita lihat di sini, diameter gravitasi kecepatan ini berarti ada hubungannya sama gravitasi. P1 ada hubungannya sama gravitasi. P2 kita punya, ini kan apa istilahnya? Ini kan variabel-variabel yang udah kita tetapkan tadi kan. Di V sama massa jenis. Nah, ini hubungannya sama viskositas. P3 kita ada hubungannya sama dV massa jenis sama tegangan permukaan. Tegangan permukaan. Oke, kita cek lagi yang non-dimensional groups. Oke, jadi bentuknya kan seperti ini. Jadi karena ini berhubungan sama gravitasi, dari semua ini yang berhubungan sama gravitasi kan angka Freud ya, angka Freud. Kemudian viskositas, yang berhubungan sama viskositas adalah angka Reynolds, yang berhubungan sama tegangan permukaan adalah angka Weber. P3 ini tegangan permukaan. D V kuadrat massa jenis berhubungan sama angka Weber. Nah, sehingga kalau kita udah punya hubungannya antara non-dimensionless group yang kita udah analisis dengan grup yang udah diketahui secara umum kayak gitu, kita bisa sebut ini apa ya? Nah, bedanya tadi itu ini tuh terbalik. Bedanya itu terbalik. Jadi kita bisa menyebut ini sebagai P1 gravitasi ya. Gravitasi kan Freud tadi. Berarti kebalikan kuadrat dari bilangan Freud. Viskositas ini juga tadi kebalik rumusnya ya maksudnya. Jadi kebalikan bilangan Reynolds. Kemudian tegangan permukaan juga sama terbalik. Jadi kebalikan bilangan Weber. Jadi yang P1 itu berhubungan sama FR, P2 itu berhubungan sama angka Reynolds, yang tegangan permukaan berhubungan sama angka Weber. Seperti itu, sehingga ketika kita bikin suatu formula di hasil akhir gitu ya, jadi kan biasanya kayak gini, P1, F, P2, P3 kayak gini kan, dengan di G1, G1 per V1 kuadrat, F, P2 yang tadi, viskositas, dV massa jenis, D2, V2 massa jenis, kita punya tegangan permukaan, oke, D3, V3 kuadrat, massa jenis 3. Oke, sehingga kita bisa bikin kayak FR. FR itu Freud ya. Freud. Weber sama Reynolds. Viskositas itu yang Reynolds. FR. F. Viskositas Reynolds. WE. Atau misalnya kita bisa pakai ini kan DG per V1 kuadrat, berarti kan V1 sama dengan, misalnya ini konstanta ya, konstanta yang F ini, konstanta D1 G akar setengah gini. Sehingga untuk K di sini rumusnya adalah FRE-WE di sini.
Reynolds sama Weber untuk dimensionless analysis. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, bertanya. Yes. Itu misalkan kalau saya kan yang P1 kan yang angka Reynolds dan sisanya itu baru yang Weber sama Freud kan Pak. Jadi P1-nya kan di ruas kiri. Itu tidak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa, kan sebenarnya dimensionless analysis itu apa ya istilahnya? Mengetahui keterkaitan antara ini ya, Freud. Kenapa hilang ya? Freud, kemudian ada Reynolds, ada Weber di sini. Maksudnya adalah ketika kita akan menganalisis suatu bilangan Freud atau apa istilahnya aliran yang berhubungan sama Freud, itu pasti akan berhubungan sama fungsi dari Reynolds sama Weber. Nah, kembali lagi kita kan tadi analisisnya adalah kita mencari peristiwa naiknya gelembung udara pada fluida statis, kayak gitu kan, yang akan digunakan untuk merencanakan eksperimen. Sehingga nantinya ketika kita mau membuat suatu apa istilahnya, kayak grafik gitu, grafik, kita tahu yang dianalisis nanti hubungan antara grafik mungkin Reynolds atau Freud, untuk X-nya, untuk Y-nya adalah angka Weber. Jadi kita akan tahu keterkaitannya nanti di mana. Tentunya akan seperti ini, apakah seperti ini, apakah seperti ini, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya nggak masalah nanti P1, P2, P3-nya mau dibalik-balik kayak gitu. Kurang lebih nanti bacanya seperti itu. Oke. Pak izin bertanya. Yes. Kan saya cari tahu tentang parameter tak berdimensi juga di website atau di internet gitu. Tapi kan itu kayak ada yang munculnya tuh banyak gitu loh Pak, nomor, maksudnya angka-angka kayak gitunya bukan cuma, kan kalau yang di Manchester itu ada 5 itu yang fraud, terus Reynolds kayak gitu. Tapi kalau di Google itu kayak ada banyak gitu Pak, itu maksudnya kayak gimana ya? Terus Iya, ada kayak ada banyak. yang juga, Ada apa? ada yang maksudnya serupa juga gitu loh kayak yang di Manchester itu. Oke. Mungkin boleh share screen nggak? Mungkin bisa saya lihat gitu. Dan saya konfirmasi maksudnya seperti apa. Gimana Pak, maaf? Boleh share yang hasil penemuannya. Oh iya, Share screen maksudnya. Nanti saya coba konfirmasi artinya seperti apa kayak gitu. oh iya Pak, boleh Pak. Oke, saya stop share dari saya dulu ya. Sebentar. Udah terlihat ya Pak? Yes. Ini Pak, terus di apa tuh? Di Wikipedia juga ada. Bukan ini. Bukan ini. Bentar. Nah, ini Pak, yang kayak gini contohnya. Ya, sama. Tapi ini kayak banyak gitu namanya Pak. Iya, Ini juga. namanya emang banyak. Kan tadi yang saya kasih yang dari Manchester itu kan mungkin beberapa aja. Yang sebenarnya itu pasti ada banyak beberapa parameter tak berdimensi. Maksudnya adalah ketika ini nanti kita bikin ini apa istilahnya dimensinya itu kan pasti M pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0 kan semuanya ini. Angka Piclet, angka Reynolds, angka Smith, angka Sherwood, angka Stanton, itu semuanya nggak non-dimensional analysis. Jadi sebenarnya kita pengen tahu, ketika kita melakukan analisis ya, kan kita pengen tahu hubungannya gitu kan. Hubungannya itu seperti apa kayak gitu. Nah kan ini bisa dilihat interpretasi masing-masing rumus di sini. Kayak misalnya angka Reynolds itu tadi sama itu hubungan antara inersi sama viskositas. Jadi ketika kalian melakukan analisis tak berdimensi, terus kalian lihat viskositas, kemungkinan itu adalah hubungan
atau ada kaitannya dengan angka Renault kayak gitu. Kemudian misalnya apa lagi ya? Nah, inersia sama surface tension, tegangan permukaan yang paling bawah itu kan angka Weber. Nah, itu nanti ada banyak parameter-parameternya kayak gitu. Tapi kurang lebih nanti cara bacanya seperti itu. Maksudnya kalau kalian bandingkan antara hasil analisis kalian yang tugas kemarin itu dengan ini, itu kan parameternya nggak kurang lebih sama kan, yang angka Weber sama angka Renault kayak gitu. Maksudnya variabelnya Oh iya Pak. nggak jauh beda. Jadi Berarti kurang lebih nanti nanti kalau kayak gitu, kalau misalkan kita disuruh lagi nih, ada soal kayak gini lagi, nanti ngikutnya berarti bener-bener aja kalau misalkan saya misalkan masukinnya namanya lain gitu. bisa-bisa aja kalau itu emang ada kaitannya. Jadi nggak harus ini ya, mungkin kan ada apa namanya, interpretasi yang sama dalam satu non-dimensional analysis. Cuman kan kalau kita lihat di sini itu kan ada apa istilahnya, dua dua hal yang berkaitan kayak inersia sama viskositas. Apakah kita bisa mencari hubungan antara inersia sama viskositas di parameter yang lain? Ada nggak? Nggak ada kayaknya. Iya kayaknya Pak, belum Yang di belum atas. cerita lagi. Nah, kebanyakan kita juga bisa mengira-ngira, bukan mengira-ngira ya, melakukan interpretasi. Misalnya kayak angka Mach di sini, Mach number ini kan lebih ke velocity sama speed of sound. Kalau kita lihat tadi peristiwa gelembung udara itu kan kayaknya nggak ada hubungannya sama kayak suara gitu kan. Berarti kayaknya Mach number nggak akan berkaitan sama alis ini kayak gitu. Oh, Kalau inersia sama gravitasi kan pasti ada angka Freud, karena peristiwa naiknya gelembung kan pasti dipengaruhi oleh gravitasi dan lain sebagainya. Kemudian angka Euler ini kan lebih ke tekanan ya. Tekanan itu kita nggak punya parameter tekanan variabelnya, jadi nggak mungkin angka Euler nanti masuk ke analisis dimensi kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa seperti itu. Atau kalau misalnya nggak bisa ngawang-ngawang ini termasuk apa enggak, ya dari ini aja, dari parameternya. Tadi kan kita punya 3 parameter yang beda ya, viskositas, tegangan permukaan, sama gravitasi. Nah, gravitasi itu hubungannya sama di sini, angka Freud, kemudian viskositas itu berarti sama Reynolds, kemudian tegangan permukaan angka Weber, kayak gitu. oh iya Pak. Kita mau nanya lagi boleh nggak Pak? Iya. Yang kemarin tuh kan saya udah ngerjain, terus kayak kan ada misalkan yang V2 ini tuh masih ada sisa dimensi gitu loh pas dicoba dimasukin gini. Ini tuh antara saya salah ngitung atau emang kayak gitu Pak? Gimana? Sisa dimensi? Ya jadi kan kalau misalkan ini yang angka apa ini tadi lupa Pak? Yang ini yang Reynolds ini kan kalau misalkan kita masukin lagi dimensinya itu kan hilang gitu dimensinya jadi sama dengan 1. Tapi Yep. kalau yang ini tuh yang lain tuh kayak masih sisa gitu loh dimensinya, ini ada L per T, atau yang ini L di sininya juga ada sisa gitu Pak. Di tugas yang itu, yang kemarin itu. Iya Pak. Emang sisa ya? Oh gitu Pak. Ntar saya coba cek. Ntar kalau misalnya saya nemu salahnya di mana, ntar saya coba share. Oh iya Pak. Pak mau nanya satu kali lagi Pak. Yes. Eh, ini kan saya coba pakai parameter yang lainnya itu. Kan tadi D, V sama apa tuh rho. Nah, terus saya cobain yang D, V sama mu gitu. Terus kan kayak ada yang beda gitu Pak parameter gitu yang mana ya? Oh, yang ini. Yang ini tuh nggak sama gitu loh Pak, si dimensi yang dihasilin di sini sama dimensi yang dihasilin di pengerjaan yang pakai rho gitu. Nah, hasil akhirnya maksudnya. Ya, jadi kayak dimensinya beda. Kan ini dB kali G per VB ini sama. Terus yang ini juga sama yang keduanya. Nah, yang ketiga tuh beda, Pak. Itu antara saya yang salah gitu atau emang kalau misalkan kita masukin parameternya beda berarti beda juga jadinya?
Biasanya ada satu parameter atau 1-2 pi yang kemudian nggak sama. Tapi nanti kalau iya. misalnya dicek itu hasilnya tetap 1, berarti nggak ada yang salah berarti. Kalau misalnya ternyata nggak, ketika dicek itu ternyata masih berdimensi, berarti ada yang salah perhitungannya. Oh, oke Pak. Ada Pak. Oke. Bentar Pak, saya nggak tahu cara stop share. Di bawah, Oh, di ketemu nggak? atas Pak. Ada. Oh, Kasih enggak. Pak. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin sebelum kita lanjut ke contoh yang lain, contoh soalnya. Lebih lebih banyak lihat contoh soalnya dulu kan ya. Kan maksudnya teori kemarin kita udah banyak, untuk contoh soal permasalahannya gitu yang masih belum. Oke, jadi untuk selanjutnya mungkin kita masih yang alis dimensi dulu aja kali ya. Untuk yang soal yang energi kritis sama kedalaman kritis bernaulik kontinuitas habis ini. Oke, kita coba ini dulu aja. Yang alis dimensi. Ini ada suatu permasalahan ya. Angka Reynolds adalah variabel penting pada mekanika fluida. Nah, verifikasi bahwa angka Reynolds adalah variabel dimensionless melalui FLT sama MLT. Dan saya I'm sure bahwa lebih mayoritas atau semua dari kalian udah paham ya gimana cara melakukan analisis pakai FLT sama MLT. Dan angka Reynolds adalah angka dimensionless. Tentukan angka Reynolds pada suhu 70 derajat mengalir air dengan kecepatan 2 meter per second melalui pipa dengan diameter 2 inci. Nah, gimana ketika kita udah ini ya, tahu gimana caranya, kemudian kita dihadapkan suatu case kayak gitu, kita diminta untuk melakukan perhitungan dari analisis dimensi yang kita lakukan kayak gitu. Oke, angka Reynolds itu tadi hubungannya sama viskositas ya. Viskositas itu rumusnya adalah angka Reynolds, massa jenis, kecepatan diameter per viskositas kayak gini kan. Oke, kita pakai rumus FLT sama MLT ya. Ini yang pertama, berarti yang pertama nanti kita nyari FLT sama MLT sistem. Jadi kalau misalnya kalian belum hafal massa jenis itu apa dalam satuan F, mungkin bisa cek kembali tabel yang kemarin. Kemudian setelah itu kita baru bisa ngitung analisis Reynolds seperti biasa. Oke, angka Reynolds adalah Reynolds number. Reynolds number itu kan berarti massa jenis, kecepatan, diameter, per viskositas kayak gini. Oke, ini kita pakai FLT dulu ya, FLT. Kalian bisa lihat tabel untuk massa jenis itu apa. Nah, untuk massa jenis itu untuk sistem FLT, kita punya FL-4T pangkat 2. Untuk kecepatan kita punya LT-1. Diameter kita punya L. Viskositas kita punya FL-2T kayak gini. Oke, sebenarnya kita bisa langsung secara cepat kayak coret-coret gitu aja misalnya. Wait, kita pakai apa ya nih? Nah, ini F1 kan udah 0 kan? 0. L minus 4 tambah 1 tambah 1 minus 2 minus 2 minus 2 ini juga coret lagi L-nya 0. T2 T minus 1 berarti tinggal T bagi T sama dengan 0. Nah, ini kita udah bisa membuktikan bahwa verified, bahwa angka Reynolds dalam sistem FLT dia nggak berdimensi. Kita cek pakai MLT. MLT untuk massa jenis adalah M
L pangkat minus 3. Untuk kecepatan kita punya LT pangkat minus 1, D-nya adalah L. Kemudian untuk viskositas, dia punya viskositas M L pangkat minus 1, T pangkat minus 1 kayak gini. Oke, kita punya M di sini, kita coret M sama dengan pangkat 0, L-nya min 3, 1 tambah 1, 2 minus 1. Oke, coret lagi, berarti M0, T0, berarti verified. Sehingga karena kita udah punya di sini M pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0 adalah 1, berarti angka Reynolds sudah terbukti atau terverifikasi bahwa dia nggak berdimensi dari sistem FLT sama MLT. Nah, baru kita nyari permasalahannya apa di sini. Oke, dengan suhu 70 derajat Celcius, dengan T sama dengan 70 derajat Celcius, harus itu diketahui ini ya datanya. Itu biasanya viskositasnya itu sebesar 70 derajat. Wait, saya coba cek dulu. 70 derajat itu 4,042 kali 10 pangkat min 4 ns per meter kuadrat. Nah, untuk massa jenis, sebenarnya kalian bisa pakai yang 1000 langsung itu, 1000. Cuman yang secara spesifik, maksudnya lebih detailnya itu massa jenis air itu sebesar 977,8. Cuman di perhitungan biasanya kita kan ini ya, pengen yang simple gitu cara ngitungnya. Sehingga kita biasanya menyebut atau menulis massa jenis air itu 1000. Cuma lebih detailnya nanti pakai 97,8 kayak gitu. Nah, ini sebenarnya nanti ada datanya kalau misalnya dihadapkan suatu kasus ya. Cuman juga ada data tabelnya gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya 70 derajat Celcius itu berapa viskositasnya. Kan beda-beda. Nah, itu didapatkan dari eksperimen yang pernah dilakukan kayak gitu. BTW ini ada yang ikut nyatet atau bisa saya lanjutin aja nggak? Atau terlalu cepat gitu? Bisa di SS, Pak. Kenapa? Bisa di SS, Pak. Maksudnya sama kitanya. Oh, oke. Oke, baru oke ini kalau misalnya belum ada yang screenshot bisa screenshot. Oke, dapat. Habis itu kita ke rumus biasa Reynolds biasa sebenarnya. Kan kita diminta untuk nyari angka Reynolds kan. RE sama dengan massa jenis dikalikan kecepatan dikalikan diameter viskositas 977,8 kg per meter kubik. Kemudian untuk kecepatannya adalah 2 ya. 2 meter per second. Diameternya adalah 2 inci. Nah, kita mau ini ya konversi dari inci menjadi meter. Di 2/12 feet dikalikan 0,3048 meter per feet. Jadi ini hanya konversi satuan ya, dari inci menjadi meter kayak gini. Per viskositasnya adalah 4,042 kali 10 pangkat min 4 Newton second per meter persegi. Hasilnya adalah 2,46 kali 10 pangkat 5. Masih ingat kalau misalnya angka Reynolds-nya segini, dia apa? 246 kali 10 pangkat 3. 246.000. Kira-kira apa alirannya? Laminar atau turbulen? Angka Reynolds-nya besar. Oke, biar ya turbulen. Jadi untuk saluran terbuka itu angka Reynolds-nya itu ketika kita mau sebut dia turbulen itu 2000 ke atas. Kalau yang tertutup atau pipa itu 1000 ke atas.
perbedaannya itu aja angka Reynolds yang turbulen kecepatannya. Berarti kalau misalnya mau laminar berarti di bawah itu. Oke, berarti untuk permasalahan ini kurang lebih ada 2 layer ya. Layer yang pertama adalah untuk analisis FLT sama MLT. Untuk yang layar yang kedua adalah nyari angka Reynolds-nya seberapa kayak gitu. Oke, kita masih analisis dimensi ya. Asumsikan kita ada satu daya gitu ya, ada satu daya dibutuhkan untuk memutar satu kipas atau pemutar angin, dengan fungsi variabel berupa diameter, massa jenis fluida, kecepatan rotasi, dan debit yang terjadi, dan kita diminta untuk melakukan analisis dimensi. Oke, kita breakdown terlebih dahulu untuk parameternya. Kita punya daya, P, kemudian kita punya diameter. Diameter adalah D, kemudian massa jenis fluida, kemudian kita punya kecepatan rotasi, kayak gini biasa simbolnya untuk rotasi kecepatan, dan debit yang terjadi. Debit yang terjadi adalah G. Seperti ini. Sehingga untuk dapat hubungan antara variabel ini untuk melakukan analisis daya, P sama dengan fungsi dari diameter, massa jenis, kecepatan rotasi, sama debit. Kayak gini. Oke, setelah kita dapat parameternya, parameter daya, kita punya parameter diameter, massa jenis, kecepatan rotasi, sama debit. Nah, kita coba pakai sistem ini ya, saya pakai sistem FLT di sini. Sistem FLT buat analisis. Oke, untuk daya dari tabel sistem FLT dan MLT kita dapat di sini sistem FLT ya. FLT ini dimensi variabel. Untuk sistem untuk rumus daya P itu adalah F kali L kali T pangkat minus 1. Untuk diameter kita punya L. Untuk massa jenis kita punya F L pangkat minus 4 T pangkat 2. Untuk kecepatan rotasi kita punya T pangkat minus 1. Untuk yang debit kita punya L pangkat 3 T minus 1. Oke, jadi kita di sini punya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kita punya 5 variabel. E-nya kan 3. Di sini kita pakai yang F, L, sama T. Sehingga nanti jumlah Pi-nya adalah ada 2. Pi1 sama Pi2. Jumlah Pi-nya 5 minus 3. 5 minus 3 sama dengan 2 Pi. Nanti ada 2 Pi. Pi1, Pi2. Kayak gitu. Oke, kita di sini punya variabel geometris. Kita pakai D. Kita pakai D ya, variabel geometris. Kemudian kita pakai kecepatan rotasi kinematis. Kita pakai yang ini, kecepatan rotasi. Kemudian sama massa jenis yang fluidanya. Jadi kita pakai variabel tetapnya adalah D, massa jenis, sama kecepatan rotasi. Berarti nanti bentuknya adalah P1 sama dengan D, massa jenis rotasi, P2, D, massa jenis kecepatan rotasi, ini dikali sama P, daya. Ini dikali sama Q, debit. Oke, seperti ini di 1 pangkat A, P1, rho 1 pangkat A, omega 1 pangkat A, D2 pangkat A, massa rho 2 pangkat A, omega 2 pangkat, ini B, C. Oke, kita udah dapat awalnya, maksudnya kita udah mengklasifikasi antara variabel
kemudian sistem FLT bentuknya seperti apa, kemudian kelompok dimensinya, kelompok dimensi kita udah pilih yang mewakili, karena kita punya 3 ya. Habis itu kita nyari P-nya, P1, P2, kita juga udah kasih elaborasi di sini untuk nyari P1 sama P2. Oke, habis ini kita nyari P1 dan P2. Kita yang pertama nyari yang P1, kita yang hubungannya sama daya. P1 sama dengan biar nggak ke maksudnya biar beda gimana ya, P sama rho ini. Ini intinya yang P tegak ini dia daya, yang agak melengkung dia massa jenis. Karena biasanya untuk apa ya istilahnya, daya itu kita ada yang pakai P yang semacam ini loh, biar bedain antara daya sama massa jenis sama tekanan biasanya. Jadi biasanya dayanya pakai seperti ini. Cuman kita di case ini kita pakai ini dan kita asumsikan ini adalah dayanya. Jadi kita nggak mengasumsikan ini sebagai tekanan, tapi kita sebagai daya atau misalnya variabel lain. Intinya kita mendefinisikan P di sini adalah daya. Oke, kita punya P, kemudian kita punya diameter 1 pangkat A, ada kecepatan 1, rotasi pangkat A sama, pangkat B, sama massa jenis 1 pangkat C. Bisa dibolak-balik sih sebenarnya, tergantung pakai yang mana. Tapi kurang lebih seperti ini. Kita masuk ke sistem FLT lagi, di mana untuk bisa tuh ya, parameter nggak berdimensi, berarti adalah F pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0. Untuk daya di sini kita punya F, L, T minus 1. Diameternya kita punya L pangkat A. Kemudian kita kecepatan rotasi kita punya T pangkat minus 1 kali pangkat B. Untuk massa jenis 1 adalah F, L minus 4, T pangkat 2, C. Oke, kita langsung aja, sehingga untuk F kita punya F 1 plus C sama dengan 0. Untuk L kita punya 1 plus A minus 4C sama dengan 0. Untuk T kita punya minus 1 minus B plus 2C. Minus 1 minus B plus 2C sama dengan 0. Jadi ketika kita analisis di sini kita punya C-nya minus 1, B-nya sama dengan minus 3, A-nya sama dengan minus 5. Sehingga ketika kita masukin ke sini semua ya, P1 sama dengan daya dikalikan D1 pangkat minus 5, rotasi 1 pangkat minus 3, massa jenis 1 pangkat minus 1. Atau bisa kita sebut P sama dengan massa jenis kalikan kilometer pangkat 5, kecepatan rotasi pangkat 3. Itu untuk yang P1. Ke untuk P2 adalah Q D2 pangkat A, kecepatan rotasi 2 pangkat B, massa jenis 2 pangkat C. Ini nggak berdimensi, berarti F pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0. Q-nya adalah L pangkat 3, T pangkat minus 1. D-nya adalah L pangkat A, kecepatan rotasi T pangkat minus 1, pangkat B, massa jenisnya adalah F, L minus 4, T minus 2, plus 2, pangkat C. Oke, untuk F, kita punya C sama dengan 0. Untuk L, kita punya 3 plus 4 minus 4C sama dengan 0. Untuk T, kita punya minus 1 minus B plus 2C sama dengan 0.
Sehingga kita dapat di sini untuk C sama dengan 0, B-nya sama dengan minus 1. A-nya sama dengan minus 3. Sehingga P2 sama dengan Q D2 minus 3, omega 2 minus 1, rho 2, 0. Sehingga P2 sama dengan Q D pangkat 3 kalikan omega 2. Seperti ini. Oke, kalau misalnya kita belum yakin ini jawabannya antara P1 sama P2, kita bisa ngecek dimensinya pakai sistem MLT. Jadi kita pakai sistem kebalikan dari hitungan kita. Misalnya untuk P1 ini, ketika kita analisis pakai sistem MLT, untuk daya, itu kan M L2 T pangkat minus 3 kan. Kemudian kita punya massa jenis ML pangkat minus 3 dikalikan L pangkat 5 dikalikan T minus 1 pangkat 3. Oke, ini dicoret. Ini dicoret, ini dicoret. Oke, berarti M0, L0, T0. Berarti jawaban kita udah benar. Jadi salah satu cara untuk nentuin apakah kita benar apa enggak dalam melakukan analisis dimensi ini, kan nanti pasti beda-beda kan tiap orang nanti untuk menentukan variabelnya. Caranya adalah pakai sistem MLT. Kalau misalnya dia nggak berdimensi, maksudnya adalah M pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0, berarti step kalian atau jawaban kalian udah benar. Kita coba cek yang P2 ya. Kita pakai sistem MLT untuk melakukan verifikasi. Sistem verifikasi pakai MLT. Oke, untuk Q adalah L3T-1. D itu L pangkat 3, percepatan T-1. Oke. L0, T0, tentu M-nya juga 0. Gini, berarti verified. Keduanya P1, P2 verified, dia dimensinya benar. Kayak gitu. Pak, maaf Pak, izin bertanya Pak. Yes. Untuk verifikasi itu apakah harus sistemnya berlawanan sama yang kita pakai atau enggak Pak? Sebenarnya kita kan udah ngitung itu pakai FLT ya. Jadi lebih baiknya kita kan pakai sistem yang lain. Maksudnya kalau pakai FLT kita dapatnya segini, benar apa enggak, itu kita pakai sistem cek yang di MLT. Kalau misalnya belum, berarti ada yang error di bagian sini. Karena dasarnya kan FLT sama MLT kan sama ketika dilakukan analisis. Nanti kalau kalian pakai di sini sistem MLT atau FLT, hasilnya pasti akan segini juga sebenarnya. Jadi lebih gampang kalau misalnya ketika kita verifikasi itu lebih baik pakai yang berlawanan aja dibanding kita pakai FLT lagi gitu loh. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Oke, baby, any other questions? Yang Pak mau nanya yang metode Buckingham ini kan tadi kan ini ibaratnya awalnya tuh persamaannya D sama dengan apa gitu. Terus kan jadinya D di ke fungsiinnya juga. Nah, terus kalau misalkan yang kemarin yang kita kerjain nomor 2 itu berarti beda soalnya ya, Pak? Beda jenis soalnya atau gimana? enggak sama. Beda di mana? Oh, jadi kan Ya kalau ini sebenarnya kan D, iya pakai FLT. enggak Pak, bukan maksudnya kalau yang kemarin kan kita langsung dikasih tahu datanya gitu, kayak parameternya apa aja. Hmm. Tapi kan kita nggak tahu persamaan awalnya tuh kayak gimana gitu, Pak. Ya ini Kalau juga ini enggak. kan, oh, Ini juga enggak dikasih tahu persamaannya. tapi kan kayak P dibutuhkan untuk, oh iya Pak, Yang ini maksudnya. iya Pak, D-nya kan, oh Enggak, jadinya tetap ini sama ya ini Pak? tuh kayak apa ya? Kayak bacanya itu adalah untuk menganalisis daya atau P,
kita membutuhkan fungsi diameter, massa jenis, kecepatan rotasi sama debit kayak gitu. Sama halnya kalau misalnya kita baca yang ini. Mana ya tadi? Soal yang awal tadi ya. Soal yang awal. Nah ini, kita kan mau mencari peristiwa naiknya gelembung udara kan. Sebenarnya sama untuk melakukan analisisnya. Jadi untuk peristiwa naiknya gelembung udara, saya nggak tahu ini nanti dibahasakan seperti apa ya, naiknya gelembung udara. Jadi kita tuh, ini kayak fungsi gitu, kita membutuhkan fungsi dari D, kecepatan, viskositas, gravitasi, rapat massa, sama tegangan permukaan. Jadi kayak bahasa matematis aja sebenarnya untuk di awal. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke, ini ada salah satu contoh terakhir yang masalah analisis dimensi. Ini kayak kita hari ini cuma bahas analisis dimensi ya. Padahal masih ada. Oke, kita coba bahas nanti itu ya. Kita coba selesaiin dulu aja yang analisis dimensi, satu soal terakhir ini. Nah, tadi kan cuma kayak apa ya? Kayak basic aja kan maksudnya. Maksudnya itu kayak step-stepnya itu udah apa istilahnya? Udah atau mungkin susah dibayangkan kayak gitu. Nah, kita coba kalau misalnya kita dihadapkan di suatu kasus kayak gitu, kemudian kita diminta untuk melakukan analisis dimensi. Jadi misalnya seperti ini, ada suatu kasus air mengalir di atas bendungan, asumsikan debit Q per satuan panjang sepanjang bendungan yang dipengaruhi oleh head bendungan atau H di sini, lebar atau B, kemudian percepatan gravitasi atau G, massa jenis dan viskositas. Kemudian kembangkan parameter dimensionless untuk permasalahan ini dengan B, G, dan massa jenis sebagai variabel berulang. Jadi di sini kita udah diminta atau udah dikasih tahu bahwa untuk variabel berulangnya adalah B, G, sama massa jenis. Ini perwakilan dari geometri. Gravitasi itu kinematis. Massa jenis adalah dinamik. Kalau nggak salah ya, semoga benar. Cek lagi di tadi tabel yang dari Manchester terkait penggolongan dimensi. Oke, berarti di sini kita kan pengen nyari debit ya, asumsikan debit. Jadi bahasa matematisnya seperti ini, bahasa matematik. Bahasa matematik atau persamaan matematisnya adalah bahasa matematik untuk nyari debit, kita membutuhkan fungsi dari head, kemudian lebar, gravitasi, massa jenis, dan viskositas. Nah, kurang lebih seperti ini nulisnya, bahasa matematis awalnya. Oke, setelah itu kita pakai yang biasa, step-stepnya kita punya, kita perlu nyari parameter ini, Q, kemudian H, B, G, massa jenis, sama viskositas. Nah, kita pakai sistem FLT lagi. Oke, di sini kita punya variabel ya, variabel sistem FLT. Ini kategorinya, kategori atau kategori dimensi. Biar gampang aja sih bacanya. Oke, variabelnya kita tadi punya Q, kita punya H, B, gravitasi sama massa jenis viskositas. Gravitasi, massa jenis viskositas. Oke, untuk Q-nya kita punya L pangkat 2 T-1, H-nya itu L, lebar juga L, G-nya adalah L T-2 gravitasi, massa jenis adalah F L pangkat minus 4, T pangkat 2, untuk viskositas F L minus 2 T. Ini kan geometri semuanya kan ini, H sama B. Cuman nanti di soal udah disebutkan bahwa untuk variabel berulang kita pakai B, G, sama massa jenis. Berarti ini geometri, kita pakai yang ini. Kemudian gravitasi, kita pakai kinematis di sini.
sama massa jenis dinamis. Kita punya M di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. N-nya itu kita punya FLT ada 3. Berarti jumlah P-nya adalah M minus N. 6 minus 3 sama dengan ada 3 P. P1, P2, P3. Oke, berarti P1, P2, P3. Lebih baik dijejer dulu aja biar nggak bingung nanti kita nyari apa kayak gitu. Yang variabel berulang kan B, kemudian ada G, ada row gini kan. B, G, row, B, G, row. Baru kita nyari yang sisanya tadi yang nggak dipakai. Kita punya key, sisanya itu kita punya key, kita punya H, kita punya viskositas. Key, H, viskositas. Oke, key, kita punya H, viskositas. Oke, ini pangkat A, pangkat B, pangkat C, pangkat A, pangkat B, pangkat C, pangkat A, pangkat B, pangkat C. Oke, kita masuk ke yang P1 ya. P1. P1 sama dengan key sangat tunggal. wait. Oke, udah terkendali kayaknya. Oke, kita punya key dikalikan B pangkat A, G pangkat B, row pangkat C gini kan. Kita punya P di sini kan non-dimensionless. Dimensionless. F pangkat 0, L pangkat 0 sama T pangkat 0. F pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0. Dimana untuk key, untuk satuannya adalah L pangkat 2, T minus 1, kemudian kita punya B di sini L pangkat A, gravitasi kita punya LT minus 2 pangkat B, kemudian untuk massa jenis, kita punya FL pangkat minus 4, T pangkat 2 kali C, kayak gini. Nah, setelah kita analisis, kita di sini punya F ya, F itu adalah C sama dengan 0. Untuk L, 2 plus A plus B minus 4C sama dengan 0. Untuk T, kita punya minus 1, minus 2B plus 2C sama dengan 0. Nah, dari hasil analisis kita punya untuk A, ini B berapa, C berapa, C-nya itu 0. Berarti B-nya adalah min setengah. A-nya adalah B minus 3/2. Nah, ini bentuknya pecahan ya. Oke, kita cek di sini P1 sama dengan Q B pangkat A, Q pangkat B, rho pangkat C di sini. Sehingga kita dapat P1 sama dengan Q B pangkat minus 3/2, Q pangkat minus setengah, rho pangkat 0. Kayak gini, berarti P1 sama dengan Q B 3/2, Q pangkat setengah seperti ini. Itu yang P1. Kita cek yang oh ya, cek dimensi dulu aja, benar apa enggak. Verifikasi dimensi. Verifikasi. Kita pakai MLT. Key di sini adalah L2T-1. B-nya adalah L 3/2 LT pangkat 2 minus 2 kali setengah. Oke, hasilnya adalah ini kan jadi setengah kan, setengah jadi 2, ini jadi setengah 2, T minus 1, T minus 1. Berarti
L pangkat 0, T pangkat 0, M pangkat 0. Oke, sehingga untuk yang ini terverifikasi satuannya, berarti perhitungannya oke. Kita masuk ke P2. P2 kita punya H, B pangkat A, gravitasi pangkat B, massa jenis pangkat C, F0, L0, T0 sama dengan H-nya adalah L, B-nya juga L, gravitasi LT pangkat minus 2 kalikan B, massa jenis adalah F, L minus 4, T pangkat minus 2 kalikan C. Sehingga untuk F, C sama dengan 0, untuk L, 1 plus A plus B minus 4C sama dengan 0, untuk T, minus 2B plus 2C sama dengan 0. Kayak gini. Sehingga ketika kita analisis pakai perhitungan biasa, kita punya C sama dengan 0, B-nya sama dengan 0 lagi, 0, A-nya sama dengan minus 1. Jadi kalau kita pakai dimasukin semua, P2 sama dengan H, kalikan B pangkat minus 1, G-nya pangkat 0, kemudian rho-nya pangkat 0, berarti P2 sama dengan H per B. Dimana ini kan L, ini kan L, berarti dimensionless. Kayak gini. Nah ini sebenarnya penjelasannya ini sama kayak pertemuan kita kemarin yang kita langsung ini loh. Gimana ya? Saya lupa. Ketika kita lakukan analisis di sini bukan ya? Wait. Saya lupa di mana kita pernah membahas itu. Ntar coba saya cek lagi deh. Tapi saya udah pernah menyinggung ini. Maksudnya dulu itu saya ngitungnya, saya jelasinnya adalah kalau misalnya ada dimensi yang sama, kayak ini ya, B sama H ini, kita nggak perlu analisis pakai P1, P2, P3, maksudnya adalah ini tetap dihitung, terus ini nggak perlu dihitung, tapi langsung kayak ini tadi hasil akhirnya, H per B, dikarenakan dimensinya sama, jadi kita nggak perlu ngitung. Cuman kalau kita hitung, tetap hasilnya pasti akan seperti ini. Kalau misalnya ada dimensi yang sama ya, ini kan B sama H kan sama, berarti kita bisa langsung coret di sini, langsung H per B kayak gitu, nggak perlu analisis yang kayak gini lagi. Tapi kurang lebih kalau misalnya dihitung, ya hasilnya sama sih akhirnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke yang terakhir, P3. P3 itu adalah viskositas. Viskositas B pangkat A, G pangkat B, rho pangkat C. Kita punya F pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0. Kita punya viskositasnya adalah FL. FL minus 2 T, kemudian B-nya itu L pangkat A, gravitasinya LT minus 2 pangkat B, massa jenisnya adalah FL minus 4 T2 pangkat C. Oke, untuk F kita punya C sama dengan 0, untuk L kita punya 1 plus A plus B minus 4C sama dengan 0, untuk T kita punya minus 2B plus 2C sama dengan 0, sehingga untuk A, B, C-nya adalah C-nya 0, B-nya adalah, oh sorry, ini yang viskositas ya. Oke, kita ulang yang P3 ya.
P3 itu tadi viskositas B pangkat A, G pangkat B, R pangkat C. Kita di sini punya F0, L0, T0. Untuk viskositas itu FL2T. B-nya L pangkat A. Gravitasi LT minus 2 pangkat B. Kemudian FL minus 4 T2 pangkat C. Oh, sama aja sih sebenarnya. Oke, yang F kita punya F ada di sini ya, ada 1 sama C, berarti 1 plus C sama dengan 0. Untuk L kita punya minus 2 plus A plus B minus 4C sama dengan 0. Untuk yang T kita punya 1 minus 2B plus 2C sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah C minus 1, B itu minus setengah, A-nya adalah minus 3/2. Oke, kita dapat hasilnya A, B, C, baru kita, habis ininya, layarnya. Kita cek dimensi apakah dia udah benar apa enggak hasil hitungan kita pakai sistem MLT. Kita cek dimensi, verifikasi dimensi. Dimensi kita pakai P3 mu, kemudian kita punya B, tadi kan A-nya pangkat minus 3/2. Kemudian untuk B-nya kita pakai minus setengah, gravitasi minus setengah. Untuk massa jenisnya C-nya minus 1. Sehingga P3 sama dengan mu, kemudian ada B 3/2, G pangkat setengah, kalikan rho. Oke, ke sistem MLT, ini ada M, L-1, T-1, B-nya adalah L, 3/2, gravitasinya adalah LT-2 setengah. Massa jenisnya adalah ML pangkat minus 3. Hasilnya adalah M pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0. Ketika kita coret semua. Hasilnya berarti ya. Verified. Sehingga kalau kita pakai rumus yang di awal tadi, P1 sama dengan F, P2, P3 kayak gini. Jadi untuk P1 tadi adalah Q, B 3/2 kalikan akar G sama dengan F. P2 tadi adalah H per B. P3 mu B 3/2 akar G massa jenis. Hasil akhirnya nanti seperti ini. Oke. Any questions sampai sini untuk yang analisis dimensi? Kurang lebih sih bentuknya sama, tinggal ini sebenarnya kalau misalnya awalnya tuh udah tahu bentuknya, saya pikir untuk perhitungan selanjutnya akan lebih mudah ya, maksudnya nggak ada kesulitan. Jadi yang paling penting sih di sininya nantinya kalian milih mendefinisikan variabelnya apa, kemudian dimensinya apa, apakah kalian mau pakai FLT atau MLT, kategorinya apa, kemudian kalian pilih variabel berulangnya bentuknya seperti apa. Yang penting adalah variabel berulang harus mewakili kelompok dimensi yang tadi ada di handoutnya Manchester. Kelompok dimensi tadi mana ya di awal. Nah ini kelompok dimensi geometrik, kinematik, dinamik atau fluid properties. Oh sorry, tadi yang massa jenis adalah fluid properties ya. Massa jenis ini fluid properties. Oke, any questions mungkin